Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Mirsa, 20 Oktober 2021 kemarin genap sudah 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin atau bisa dibilang 2 periode untuk pemerintahan Jokowi. Dan publik pun mulai menyoroti kinerja pemerintahan selama 2 tahun terakhir terkait kondisi politik, penegakan hukum dan juga keamanan. Banyak yang puas dengan kinerja pemerintahan selama 2 tahun terakhir. Ini terlihat dari hasil survei yang cukup baik dari sejumlah lembaga survei. Tapi tidak sedikit juga yang memberikan catatan merah atau rapot merah mengenai kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf 2 tahun terakhir, khususnya untuk penegakan hukum dan juga kondisi politik di tanah air. Lalu apa saja indikatornya dan bagaimana suara masyarakat sipil terkait kinerja pemerintah? Kita akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi. Tahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sedangkan 29,5% orang menyatakan kurang dan tidak puas dengan kinerja pemerintah. Bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat atas kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin? Lantas apa yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini yang harus segera dibenahi? 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, puas atau tidak puas? Ini yang akan menjadi tema diskusi kita malam hari ini. Karenanya saya sudah mengundang sejumlah narasumber yang bergabung. Di studio sudah ada Mas Arief Puyono, politisi Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Andi. Bisa digunakan mic-nya Mas ya. Dan Ya, sebelah selamat kiri malam. malam, ada Mas Mardani Alisera, politisi PKS. Selamat malam. Malam Anggi. Ya, sehat ya Bapak-Bapak Mas ya? Arief. Oke. Sehat. Buka ini nggak apa-apa kali ya. Boleh, senyamannya. Udah Nanti juga vaksin. akan bergabung secara virtual, ini sudah bersama saya ada Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Selamat malam Mas Saidiman. Selamat malam, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kemudian juga bergabung secara virtual, ini harusnya hadir ke studio nih, cuman lagi tersendat di jalan. Ada Immanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam. Iya, Semua mudah-mudahan. Mas Alisera, Mas Yono. Sehat Noel. Mudah-mudahan keburu ya sampai ke studio ya. Dan juga nanti Ya. akan bergabung Haris Azhar, aktivis HAM. Nah, tadi sudah disaksikan ya Bapak-Bapak mengenai perjalanan 2 tahun. Ini saya bisa bilang juga periode kedua pemerintahannya Pak Jokowi. Saya ingin ke Bang Mardani terlebih dahulu. Pertanyaannya singkat, puas atau tidak puas dengan kinerja pemerintah? Tidak puas. Tidak puas. Kenapa? Bisa dijelaskan? Karena Pak Jokowi bukan Rocky. Ya, beliau sudah periode kedua. Jadi ini bukan tahun kedua. Saya menghitungnya ini tahun ke-7. Oke. Karena itu catatannya ada beberapa. Ya, tentu kita memaklumi hampir 1,5 tahun di masa pandemi. Tetapi tetap saja di masa pandemi beberapa negara mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang recovery-nya cepat sekali. Mampu menunjukkan bahwa indeks demokrasi, indeks persepsi korupsi tetap bisa naik, termasuk diantaranya pendidikan-pendidikan yang tidak terdampak karena pandemi. Kalau di kita berat sekali bab pendidikan ini. Oke. Gitu Anggi. Kalau bicara ekonomi, hampir semua negara terdampak akibat pandemi ya. Kalau kita mengerucut sedikit mengenai 3 poin ya, penegakan hukum, kondisi politik, dan juga keamanan, Anda melihatnya gimana? Hari ini nih tepat 2 tahun juga masih ada unjuk rasa ya dari mahasiswa terkait dengan kinerja pemerintah. Banyak yang nggak puas juga. Ya, di penegakan hukum tentu lonceng sakitnya KPK dengan 57 orang-orang yang selama ini mengharumkan nama KPK, sekarang ada yang jualan nasi goreng, ada yang jualan jualan online. martabak, lain-lain. Padahal Nggi, mereka itu sebelum revisi KPK dan sebelum kasus ini, KPK adalah world class institution. Vietnam belajar, Malaysia belajar, Brazil belajar, banyak sekali negara belajar ke KPK.
Dan orang-orang ini mestinya jadi ekspatriat, expert di kemana-mana. Sekarang sayang. Padahal cuma tes wawasan kebangsaan. Saya katakan cuma karena action speak louder than word ya. Masa 2 jam bisa menentukan puluhan tahun. Itu satu catatan besar. Yang kedua ya, Intelligent Economic unitnya di Ekonomis mengatakan indeks demokrasi kita terendah dalam 14 tahun. Tadinya saya udah agak berharap revisi Undang-Undang ITE jalan. Tetapi ini pasal karetnya tetap digunakan untuk membungkam. Bahkan belakangan nanti Res Azhar udah ada yang disomasi, ada yang harus 100 miliar dan lain-lain. Belum lagi kejadian mulai dari Blitar, Solo sampai kemarin Smackdown. Buat saya ini catatan besar. Benar kalau dikatakan hubungannya dengan Pak Jokowi apa? Bagaimanapun kepolisian tetap di bawah presiden. Bagaimanapun orkestrasi negeri ini ada di tangan seorang Pak Jokowi. Walaupun kan tidak ada perintah langsung dari presiden untuk tindakan-tindakan yang represif seperti ya, itu. tetap saja mestinya presiden bisa melakukan direktif yang efektif. Selama ini kan Kapolri udah bikin telegram, surat edaran. Semua masalah tidak selesai dengan selembar kertas. Selembar kertas ini pendekatan yang humanis, SOP-nya seperti apa, pelatihannya seperti apa, internalisasi seperti apa, siapa yang petugas monitoringnya, berapa anggarannya. Tanpa ada jawaban terhadap ini, makanya sudah sejak di Solo, kemudian Blitar, kemudian ternyata tetap berlaku lagi. Berarti ada sesuatu yang tidak benar. Tidak benar, ada sesuatu yang tidak benar. Mas Arief, Anda melihatnya gimana? Tadi ada banyak catatan tuh, mulai dari pelemahan KPK yang harusnya institusi yang sangat bagus pemberantasan korupsi. Kemudian indeks demokrasi 14 tahun terakhir turun Indonesia. Satu, saya mau kasih jawaban. Kalau Mas Mardani tidak puas, wajar. Karena Mas Mardani bukan bagian dari pemerintahan. Yang tugasnya memang mengkontrol, ya kan, melakukan kritik. Tapi kritiknya memang kalau Mas Mardani itu kritik yang membangun. Artinya bukan kritik yang menggunakan hoax atau menggunakan kata-kata yang menyakitkan secara pribadi. Artinya itulah demokrasi yang dicontohkan oleh Mas Mardani. Ya. Mengenai kebebasan berbicara dan indeks demokrasi 14 tahun, artinya SBY juga ikut. Artinya pemerintahan SBY juga indeks demokrasinya rendah. Karena 14 tahun kan, bukan 7 tahun kan. Artinya bukan hanya Pak Jokowi. Terus tentang artinya ada dong, tetap terus ada. Ya tetap terus turun. ada kan, itu hitungannya. Ada yang mengukur kan, tapi ukurannya seperti apa kita belum tahu kan. Nah, terus mengenai indeks demokrasi. Terus kebebasan berbicara, berpendapat. Sepanjang berbicaranya seperti Mas Mardani, pasti tidak berurusan dengan yang namanya hukum atau undang-undang ITE, ya kan, itu yang paling penting. Gitu ditahan dulu sampai di sana. Berbicara kebebasan berpendapat ini, kebetulan teman saya udah datang, Bung Haris Azhar boleh bergabung. Ini juga yang baru-baru ini masih fresh ini terkait dengan kebebasan berpendapat dan bicara. Habis kena somasi juga nih, gimana nih kabarnya? Biar aman begitu maksudnya. Oke, boleh digunakan mic-nya. Bung Haris, ini kita sudah masuk mengenai indeks demokrasi nih, kebebasan berpendapat yang mundur selama 14 tahun terakhir. Lagi dulu ya. Artinya tadi yang hasil survei memuaskan ya itu sudah sangat bagus ya. Artinya di atas 50%, di atas 60% ya. Artinya dalam keadaan seperti ini masyarakat masih puas dengan kinerjanya pemerintahnya Pak Joko Widodo. Terlepas kondisi apapun. Terlepas dari kondisi apapun ya kan. Nah, bicara ekonomi, apapun semua negara hari ini mengalami kesulitan ekonomi. Tak terkecuali Amerika, tak terkecuali Cina, semua ya kan, karena adanya pandemi Covid. Titik sampai di situ dulu. Saya mau nanya di ujung dulu, puas atau tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi yang 2 tahun terakhir dan juga periode kedua ini loh? Ya nggak puas lah. Nggak puas? Nggak puas. Kenapanya nanti ya? Ditahan dulu. Saya disomasi di lapor. Nggak puas karena disomasi. Nanti kita lanjutkan usai jeda di Dua Sisi sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Bung Haris tadi dikatakan bahwa tidak puas karena saya disomasi. Kalau nggak disomasi berarti puas gitu. Dengan itu gimmick kecil aja sebetulnya. Begini, saya ada dari sisi hukum ya, ada 3 aspek dalam sisi hukum yang perlu diperhatikan. Satu itu dari sisi institusi,
yang kedua dari sisi regulasi dan legislasi, yang ketiga itu dari sisi peristiwa dan upaya pemulihannya. Nah, saya mulai dari yang ketiga dulu, peristiwa dan upaya pemulihan. Ada janji Jokowi ya, duetnya dengan Pak JK maupun dengan Pak Ma'ruf Amin, terutama di zaman Pak JK soal bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Tapi alih-alih menyelesaikan, justru bertambah banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Nah, ini menandakan bahwa boro-boro mau menyelesaikan, menahan terjadinya kekerasan atau bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang di luar yang beraneka macam ragam itu semakin banyak terjadi. Angka misalnya gini, Jokowi menang di Papua di periode pertama, tinggi. Tapi angka kekerasan pelanggaran HAM di Papua tambah tinggi gitu. Nah, itu contoh aja gampang seperti itu. Untuk penegakan itu soal yang peristiwa ya. Yang kedua soal legislasi dan regulasi. Menurut saya yang paling fenomenal adalah soal omnibus law itu. Itu menunjukkan bahwa, dan dia ngegasnya itu hanya hitungan bulan pasca terpilih, bahkan uji cobanya hitungan minggu pasca dilantik sudah mau mengesahkan 70 lebih aturan perundang-undangan yang akhirnya gedung DPR itu dikepung oleh gerakan mahasiswa. Nah, ini menandakan bahwa dari sisi legislasi, dari sisi regulasi banyak juga aturan-aturan yang muncul di tingkatan daerah atau di sektoral atau tematik yang lebih berpihak atau terakumulasi pada bagaimana melancarkan ekspansi bisnis. Nah, kalau di daerah apakah tanggung jawabnya Pak Presiden juga? Iya dong. Kalau kita lihat ketatanegaraan kita, itu tanggung jawabnya ada di pemerintahan pusat juga pada akhirnya. Tapi kebijakan untuk teknis di daerah kan lebih kepada pemprovnya masing-masing, kepala daerahnya masing-masing, bukan? Nah, itu makanya saya bilang bahwa tidak ada orkestrasi yang konstitusional untuk mengelola, menjaga, mengawasi kebijakan-kebijakan di daerah. Misalnya begini, Pak Cahyokumolo itu waktu ketika menjadi Mendagri pernah membatalkan ratusan peraturan daerah yang dianggap sebagai peraturan-peraturan daerah di sektor pajak, retribusi yang bertentangan dianggapnya. Dari sisi bisnis, efisiensi itu betul. Tetapi misalnya permintaannya Komnas Perempuan bahwa ada perda-perda yang dianggap inkonstitusional dalam kajiannya Komnas Perempuan itu nggak dapat tempat untuk diperbaiki. Nah, itu contoh soal regulasi singkat aja. Yang kemudian juga secara institusi sekarang begini, dari sisi hukum ya, ada banyak kinerja institusi-institusi penegak hukum yang itu satu kasus yang paling menjadi momok belakangan ini adalah soal 57 atau 75 pegawai KPK itu. Itu menurut saya dari sisi legislasinya dan bagaimana interpretasi di dalam institusi tersebut itu jelas-jelas mengamputasi prestasi, mengamputasi kinerja, dan juga mengamputasi sebenarnya kerja efisiensi untuk mencegah korupsi. Nah, saya mau tambahkan lagi, di sektor-sektor yang lain, institusi-institusi penegak hukum itu lebih banyak dinikmati oleh para pihak yang berkonflik secara bisnis dibandingkan melayani masyarakat kecil. Misalnya laporan, saya tadi baru ketemu sama salah satu pengacara senior di LBH Jakarta, ketika ngobrol-ngobrol tadi di Polda Metro, karena polisi di Polda tadi infonya lagi sibuk urusan pinjol, terus saya tanya sama teman LBH Jakarta, bos kayaknya banyak deh orang lapor ke kantor lu urusan pinjol. Mereka bilang, iya kita udah laporin ke polisi tapi nggak ada follow up. Tapi giliran presiden yang pidato, semua langsung bergerak. Kerja. Nah, ada lagi misalnya kasus. Berarti bagus dong presidennya menggerakkan institusi itu di bawahnya. Itu artinya sistemnya nggak bekerja. Oh gitu. Kalau semuanya harus ngandelin presiden, dari orang suka bilang berarti presidennya nggak salah. Dari sisi itu presiden nggak salah. Sistemnya nggak jalan, Mas Arief. Tetapi presiden tidak menginspirasi.
Oke. Presiden tidak mengawal bagaimana mekanisme itu bisa bekerja. Oke. Nah, contoh lagi misalnya begini ya. Nanti dulu, tahan dulu contohnya, tanggapi dulu itu orkestrasi kebijakannya nggak jalan. Kalau mengenai laporan-laporan yang katanya nggak jalan sih, saya pikir itu kasuistis saja ya. Mungkin nggak dari 100, mungkin ada 2 atau 3 kan ya. Nah, kembali ke misalnya ke pinjol, ya kan. Biasanya yang tentang laporan pinjol itu kan biasanya misalnya cashnya itu cuma 400.000, tapi biaya nyelidikinya atau menyidiknya itu lebih dari segitu. Nah, kadang-kadang tuh yang setahu saya penegak hukum itu nggak punya anggarannya, misalnya untuk mencari saksi ahli kan bayar, ya kan. Nah, jadi lumrah saja mungkin tidak semua pinjol itu, atau mungkin Polda Metro Jaya juga sedang sibuk, ya kan. Bukan saya membela institusi kepolisian ya, kita harus ngerti juga tentang pelaporan itu kan. Kadang kan yang lapor tuh setumpuk kayak di KPK aja ya. Laporan korupsi aja mungkin bertumpuk-tumpuk. Iya, saya tetapi yang itu poinnya dipilih yang lebih mana? karena permasalahan anggaran ya. Oke, sebentar saya ke Bung Noel dulu nih. Bung Noel, selaku Ketua Jokowi Mania nih, bagaimana menanggapinya bahwa sistemnya nggak jalan? Ini juga orkestrasi kebijakannya juga nggak harmonis sampai ke daerah. Ya, apa yang disampaikan Mas Ali Sera, Mas Mardani dan Bung Haris, Azhar itu benar adanya, sebagian benar. Tapi sekali lagi, persoalan penegakan hukum tadi kan dikritik bahwa ada sistem yang tidak berjalan, dan itu memang Presiden marah sekali terhadap hal ini. Presiden sangat marah. Kenapa setelah pidato baru mereka bergerak? Itu kayak seperti polisi India, pas sudah kejadian baru mereka datang. Nah, Presiden kan tidak seperti itu. Seharusnya nggak boleh, penegak hukum kita tidak boleh punya kultur itu. Seharusnya sudah ada semacam pencegahan. Dan apa yang disampaikan Aris Azhar ini sebuah kritikan yang menurut saya bisa memacu lagi agar para penegak hukum ini tidak lagi bermental yang sifatnya koruptif itu sendiri. Saya sangat sepakat sekali apa yang disampaikan Aris Azhar lah ya. Karena kita lihat salah satu problem kelemahan di pemerintahan Jokowi adalah penegakan hukum itu sendiri. Tapi sekali lagi bahwa Jokowi orang yang tidak anti kritik dan bukan salah satu presiden pemimpin yang tidak mendukung penegakan hukum dan penegakan demokrasi itu sendiri. Jadi menurut saya apa yang disampaikan 2 tokoh oposisi ini menurut saya ada bagusnya. Karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan harus dengan adanya kritik, tidak boleh tidak. Oke, bagaimana dengan... Sekali lagi begini, saya sampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat itu terhadap pemerintahan Jokowi itu masih di atas 60%. Artinya menggambarkan bahwa rakyat masih mencintai Jokowi. Oke, sebelum kita masuk Bung Noel, sebelum kita masuk ke angka tingkat kepuasan 68%, tadi disebutkan dua-duanya narasumber saya di sebelah kiri menyebutkan mengenai menyinggung soal pelemahan KPK, mengenai 57 mantan pegawai KPK yang akhirnya sekarang dilepaskan begitu saja dengan segala prestasinya padahal. Ini kan Novel Baswedan dan kawan-kawan kan tidak konsisten, dulu menolak. Pas tidak jadi ASN, tiba-tiba mereka mau jadi ASN kan nolak. Konsisten dong, tolak sekalian. Jangan pas sudah. Konteksnya adalah bagaimana sikap Presiden dengan pelemahan KPK ini, bukan ke individunya. Presiden tidak melemahkan. Nanti kalau Presiden turun tangan, disangka intervensi. Dan ini juga maksud saya konsisten lah. Jangan juga dikait-kaitkan setiap apapun ke presiden. Itu nggak fair juga. Jangan semuanya dikaitkan ke presiden, Mas Mardani, gimana tuh? Nggak fair juga katanya, jangan semua urusan ke presiden, urusan KPK presiden, urusan polisi ke presiden, kondisi politik ke presiden. Kalau urusan KPK, Pak Jokowi sudah berpendapat, jangan ada pemecatan. Itu tegas dan jelas disampaikan, tetapi terjadi pemecatan. Artinya penyesalan kami kenapa presiden itu jangankan perkataan yang tegas, perkataan yang isyarat juga mestinya itu sangat diperhatikan. Karena dia bukan cuma penjaga secara fisik, ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, tapi juga penjaga moral, penjaga prinsip yang kami garis bawahi, kenapa tidak ditindaklanjuti? Mestinya itu bisa ditindaklanjuti. Artinya gitu presidennya nggak didengarkan karena dong, memang gitu. BKN juga di bawah eksekutif, PAN RB di bawah eksekutif.
itu bisa untuk ditindaklanjuti dan terbukti sekarang inisiatifnya ada di Pak Sigit, Kapolri yang menampung, yang saya apresiasi itu gitu. Ya artinya pernyataan Gini presiden loh, tidak boleh saya didengarkan di sini tanggapin? kalau saya lihat. Bukan nggak didengarkan, di dalam undang-undang KPK itu kan sistemnya KPK itu sangat independen. Ya, jadi kalau saya lihat presiden itu hanya menyarankan, tidak untuk dipecat. Kalau dia melakukan intervensi nggak boleh undang-undang KPK itu diintervensi. Tapi gini, gitu kan, itu jelas saya mau loh di nambahin, undang-undangnya. saya mau nambahin Apapun. begini, hasilnya ombudsman sudah dikembalikan kepada presiden. Jadi temuannya ombudsman itu saya nggak ngomongin isinya ya, tapi kita ngomong soal relasi aktornya. Maka karena KPK itu pimpinannya ujungnya menurut undang-undang adalah presiden, ya dikembalikan kepada presiden temuan-temuan ombudsman tersebut supaya presiden bisa melakukan pembenahan dari praktek pemecatan 57 pegawai KPK tersebut. Ya apapun presiden kan eksekutif, tidak boleh mencampuri KPK. Undang-undang KPK menyatakan seperti itu. Poinnya- Jadi makanya penjelasan saya soal ombudsman itu Ya sudah kan? dibantah. Ya Karena- kalau mau ya dirubah dulu undang-undangnya, jelas itu badan yang Loh, sangat enggak. Ini independen. tidak Ombudsman ada kaitan kan- dengan independensinya KPK. Ini proses migrasi dari tadinya pegawai KPK menjadi Menjadi ASN. Kalau Dan kita bicara ini kan amanatnya kembali tidak lagi ada nih Mas yang ya. dipecat karena proses Kembali lagi migrasi. begini loh. Oke. Semua pegawai KPK itu kan punya hak yang sama mengikuti tes yang sama. Sama kayak kita ikut UMPTN. Lah kalau nggak lulus ya nggak lulus aja gitu kan. Jangan kita maksain terus dimasuk. Nah kalau Ya, presiden kalau soal memaksakan itunya itu intervensi. rumusnya oke, tapi pada prakteknya ujian TWK. Banyak hal-hal yang dilanggar ujian di situ Eptanasnya ya. tadi kalau nggak lulus tuh ya, ternyata orang anak yang misalnya sekolah SMA-nya IPA dikasih pertanyaan ilmu sosial. Oke, baik itu Nah, itu jadi udah di luar salah pertanyaan. topik kita malam hari ini ya. Salah Nanti kita pertanyaan. lanjutkan di lain kesempatan. Kita akan masuk mengenai kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Usai jeda, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya ingin ke Mas Saidiman Ahmad ini dari peneliti SMRC. Mas Saidiman, ini ada angka yang cukup signifikan kalau kita lihat ya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. 68,5%. Indikatornya apa saja dari hasil survei yang Anda lakukan? Ya, memang kita menemukan bahwa kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi secara umum pada saat ini, kita survei pada pertengahan September 2021 itu mencapai 68,5%. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun belakangan, itu nampaknya kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi ini secara umum relatif stabil ya. Pada April 2019 itu memang 71,4%. Tetapi di antara periode waktu ini kepuasan pada Presiden juga pernah sampai 77%. Jadi kita menemukan bahwa efek COVID-19 kemudian ekonomi nampaknya tidak cukup berpengaruh ya. Kita menemukan bahwa tingkat kepuasan publik atau tingkat persepsi publik mengenai ekonomi sampai sekarang ini, walaupun ada perbaikan dari 6 bulan terakhir, tetapi secara umum masih buruk. Dibanding misalnya kalau kita tanya bagaimana mereka mempersepsi keadaan ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu misalnya, itu masih sangat tinggi. Ada 37% orang yang mengatakan bahwa ekonomi rumah tangganya sekarang dibanding tahun lalu itu lebih buruk atau jauh lebih buruk. Sementara ekonomi nasional ada 48,7% yang mengatakan lebih buruk atau jauh lebih buruk. Tetapi walaupun tinggi itu mengalami perbaikan ya dari setidaknya dari setahun terakhir. Pada Oktober 2020 itu ada 60,3% yang menyatakan keadaan ekonomi saat itu dibanding dengan tahun sebelumnya itu lebih buruk atau jauh lebih buruk. Jadi ada perbaikan tetapi masih sangat tinggi. Oke. Misalnya kalau dibandingkan dengan survei Junit 2019 itu hanya 17% orang yang mengatakan bahwa ekonomi saat itu lebih buruk dari tahun lalu. Jadi kita melihat bahwa walaupun persepsi ekonomi Mas memburuk, Saidiman. tetapi Mas Ya. Saidiman, maaf saya potong di sini ya. Ini kan tadi soal ekonomi. Oke. Nah, kita kan berbicara soal politik
penegakan hukum Ya. dan keamanan. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah untuk hal ini? Ya, kita menemukan hal itu saja. Hal itu juga saya ingin mengatakan bahwa pendapat publik tentang berbagai hal ini agak berbeda ya. Misalnya pada aspek politik, evaluasi publik juga lumayan buruk. Ada ketidakpuasan terhadap kondisi politik kita sekarang. Ketidakpuasan itu mengalami kenaikan ya dari 14,5% pada September 2019, saat ini sudah 24,4% yang menyatakan bahwa kondisi politik kita sekarang itu buruk atau sangat buruk. Tetapi hal yang berbeda terjadi pada persepsi mengenai keamanan. Ada 61,3% yang menyatakan bahwa kondisi keamanan kita sekarang baik atau sangat baik. Pada aspek penegakan hukum itu ada 44,8% yang menyatakan baik atau sangat baik tentang penegakan hukum. Jadi kita melihat bahwa walaupun persepsi ekonomi turun, untuk penegakan hukum dibandingkan misalnya dengan survei Oktober 2020, itu bahkan sedikit mengalami kenaikan ya. Mereka yang mempersepsi bahwa keadaan penegakan hukum kita sekarang lebih baik atau sangat baik. Kalau untuk kondisi keamanan juga sedikit mengalami kenaikan. Yang agak turun memang persepsi mengenai politik. Saya kira ini semua yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan presiden. Untuk pemberantasan korupsi juga dilakukan survei penegakan hukum khususnya. Iya, kita juga menemukan aspek ini agak stabil penilaian publik ya. Stabil. Mereka mempersepsi bahwa stabil dalam pengertian yang buruk ya. Tren persepsi atas korupsi negara kita sekarang dibanding dengan tahun lalu itu pada survei September kemarin kita menemukan ada 49,1% yang menyatakan semakin banyak sekarang korupsi di Indonesia. Relatif stabil angkanya di 49%. Survei pada tahun lalu pada Maret 2020 Baik. itu 40%. Mas Ediman, ini samplingnya sekitar 1.200 orang ya? Ya. Oke, baik. Nah, Bung Haris, Bung Mardhani, ini kalau kita dengar dari politik meningkat loh kepuasannya ini, dan juga keamanan baik menurut hasil survei ini, dan hukum juga malah lebih baik dibandingkan dengan bulan September sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan yang lalu mungkin meningkat. Tetapi begini, kan juga meningkat, yang tidak puasnya juga meningkat. Jadi saya perhatiin yang tidak puas juga meningkat. Mengalami Jadi peningkatan. yang soal politik, soal hukum itu meningkat. Yang soal hukum stabil gitu. Pemberantasan korupsi stabil. Nah, jadi kalau menurut saya kalau pakai persepsi ini kan persepsi ya. Persoalan hukum, keamanan, itu real. Ada adigium dalam hukum gitu ya. Kalau satu itu udah cukup. Kalau banyak hanya jadi angka. Nah, jadi dan saya mau mengatakan survei ini mengindikasikan salah satu alat indikator oke. Tapi bagaimana kita menjelaskan kepada aktivis lingkungan yang menjaga hutan di Kalimantan yang dipidanakan. Apakah kasusnya dia hanya dilihat sebagai angka satu kasus, sementara ada banyak orang yang merasa terlayani secara hukum di kantor polisi, kantor kejaksaan, lalu ini dianggap bahwa ini baik-baik saja, dan itu dianggap sebagai oknum. Menurut saya nggak sesimpel itu juga. Bisa dibilang tidak cukup representatif dengan kondisi sesungguhnya saat ini. Iya, jadi menurut saya begini, selain survei, penting juga untuk dilihat angka-angka misalnya di kantor-kantor Komnas HAM, kantor Ombudsman, di kantor-kantor lembaga pengawasan yang lainnya, bagaimana laporan itu masuk ke mereka, bagaimana mereka berkorespondensi dengan institusi-institusi eksekutif untuk melakukan perbaikan, itu juga penting dilihat angka-angka itu. Baik, Mas Arief. Ya, apapun hasil survei ini sebenarnya memang menggambarkan keadaan yang ada ya. Artinya nggak mungkin lah misalnya, ini kan survei persepsi, ya artinya pendapat publik melihat keadaan misalnya masalah hukum. Nah, kalau pendapat publik mau menilai masalah hukum sumbernya dari mana? Kan dari media publik. Kayak saya aja, saya nggak tahu mungkin kalau misalnya Kejaksaan Agung itu menangkap pelaku korupsi Jiwasraya kalau nggak diumumin di koran. Kan ini persepsi gitu loh.
Dan bicara tentang keamanan juga, saya yakin responden-respondennya itu juga membaca dari hasil-hasil media, tidak melihat langsung. Ini kan bicara persepsi, kalau bicara lebih ke dalam, itu namanya sensus yang lakuin BPS. Nah kebetulan ini Bung Haris juga melakukan ini dengan banyaknya. Ya kan, nah, makanya kalau Bung Haris kan apakah yang di Kalimantan ini maksud saya terfoto begini, juga? nggak ada gitu kan. masalah dengan survei itu nggak ada masalah. Itu salah satu indikator. Saya kenal Bung Saidiman, orang yang punya profesi, keahlian, dia sekolah dari Australia juga. Jadi di bidang ini dia udah oke banget gitu. Tapi maksud saya penting juga buat kita melihat angka-angka yang ada. Itu yang kedua, Mas Puyono. Yang ketiga tuh begini, ada situasi di masyarakat yang mereka nggak dalam kapasitas bisa menjawab atau terjangkau dalam survei. Tapi mereka mengalami. Tapi apakah mereka ke institusi? Belum tentu juga ada. Saya kerja di bidang advokasi, bidang legal service gitu ya. Saya ketemu dengan orang yang masih nanya, kalau ketangkep polisi kita mesti ngapain gitu. Itu masih ada hari ini. Nah, saya kasih contoh nih, misalnya kemarin 2 hari lalu saya, kemarin kalau nggak salah, kemarin pagi saya keluar rumah saya baru keluar 3 langkah, ada pengamen yang sering di daerah saya, dia cerita di zaman PPKM, Bang Mardhani, dia nggak boleh ngamen, nggak bisa ngamen, dia dagang ini, burung-burung itu, kicau mania itu loh, burung-burung. Dia dikerjain sama salah satu kantor polisi di Jakarta Barat, yang dipesan pakai online, tapi kemudian dia dituduh melakukan satwa ilegal, ujungnya diperes. Oke, itu salah satu potret ya. Dia lapor bagaimana kemana? ininya. Oke. Apa kena survei? Enggak. Lapor ke Komnas HAM? Enggak. Ke Kompolnas? Enggak. Oke, Dia datang Bang ke Mardhani. saya. Oke, Saya ditangkap poinnya ini. nambahinnya gini, 68% itu tinggi. Walaupun survei Kompas 65 turun ke 59 ya, tetapi ikutlah itu. Justru dengan modal ini mestinya Pak Jokowi bisa melakukan langkah yang lebih fundamental. Contohnya, kemarin ada rame tuh Nggi, ya, hashtag minta maaf sekali percuma lapor polisi itu loh. Itu rame sekali karena ternyata yang dirasakan masyarakat ketika datang ke satu bank, satpamnya luar biasa, ketika ke sini bahasanya macam-macam. Saya tidak ingin mendeskripsikan satu, tetapi ini saatnya Pak Jokowi langsung down to earth. Reformasi birokrasi dijalankan, reformasi kepolisian dijalankan, reformasi kejaksaan, reformasi kehakiman. Saya kebetulan Komisi 2, kalau ada kasus tanah antara negara lawan private ke pengadilan 100% kalah negaranya gitu. Sama private. Tapi gitu. dengan perorangan, dengan masyarakat. Jadi itu fakta-fakta di lapangan yang nyata. Nah dengan 68, ayo masuk ke bawah langsung pimpin orkestrasi agar ada warisan. Bahwa kita siap jadi negara. Dalam buku Why Nation Fail, salah satu faktor membuat negara maju adalah pemerintahan yang bersih dan saatnya dibersihkan. Begitu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC yang sudah bergabung, dan saya undang untuk bergabung Bung Noel Immanuel Ebenezer Jokowi Mania, akhirnya sampai juga di studio. Kita lanjutkan dua sisi usai jeda sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali dua sisi. Sekarang kita berbicara mengenai demokrasi ya. Saya ingin menampilkan beberapa gambar berikut ini untuk kita saksikan bersama. Yang pertama ini mengenai 2 tahun Jokowi Ma'ruf. Kontras nilai kebebasan demokrasi semakin dibungkam. Kemudian 2 tahun Jokowi Ma'ruf soroti soal kritik pejabat dibalas somasi. Nah, kebetulan ini ada pelakunya di sini nih. Nah, ini adalah gambaran kondisi demokrasi di tanah air belakangan ini. Bagaimana kebebasan berpendapat ini juga menjadi catatan di sini. Saya mau ke Bung Noel nih yang baru datang di sini, yang ikutin dari tadi ya. Bung Noel, catatannya mengenai demokrasi menurun. Kebebasan berpendapat, orang-orang sekarang bisa dibilang takut untuk menyuarakan pendapatnya. Karena gini, kalau dibilang kurang atau apa, saya nggak ngeliat dari kacamata apa. Tapi menurut saya justru di eranya Jokowi, demokrasi terjaga dengan baik. Ukurannya apa terjaga? Parameternya kawan-kawan yang melakukan kritik nggak menjadi persoalan.
Yang persoalan ketika mereka menyampaikan Kawan-kawan yang hoak, melakukan kritik tidak persoalan. Mungkin kalau lawan-lawan yang makanya melakukan kritik. mana lawan-lawannya? Makanya saya sering tanya sama kawan-kawan saya oposisi ini, yang mana yang ditangkapin karena kritik, gitu loh. Tapi kalau mereka karena menyebarkan hoak, kemudian mengancam dan sebagainya, ya iya dong harus ditangkap dong. Bahaya, karena demokrasi tidak boleh ada ancaman. Pertama itu. Kedua, demokrasi tidak boleh yang namanya menyebarkan kebohongan. Ketiga, penegakan hukum harus tetap ada. Jangan menjadi alasan karena negara memakai instrumen hukum untuk menindak oposisi, itu tidak bisa. Karena salah satu cita-cita demokrasi adalah penegakan hukum itu sendiri. Jadi saya rasa apa yang dilakukan Presiden Jokowi sudah pada sebentar, ini menarik nih. Sebagai orang yang mengalami langsung ketika berpendapat, bersuara, malah didapatkan adalah surat cinta, somasi. Tapi begini, ya. Nggak ada tuh katanya. Apa namanya premisnya Bung Noel ini sebenarnya yang memang standar. Zaman SBY juga dulu begitu. Ketika ada orang ditangkap di Papua, saya ingat betul dulu Pak Joko Suyanto bilang nggak ada. Itu melanggar tindak pidana, nggak ada tahanan politik. Jadi memang karakternya negara akan seperti itu. Jadi mau SBY mau Jokowi ya sama aja. Enggak, biar saya jelasin dulu. Enggak gitu, enggak fair dong. Gini, kita menilai seorang itu harus lebih fair. Enggak bisa atas tuduhan yang sifatnya objektivitas, sinisme. Ya makanya saya mau jelasin. Ini basis pemikirannya dasarnya adalah sinisme politik, itu tidak bisa. Anda akan bilang itu sinis, politik, kenapa? Karena saya mau menjelaskan Anda potong. Jadi Anda anggap gini. itu. Ofensi politik yang dilakukan Aris ini kan tidak baik lah, tidak mengedukasi. Sebentar, kita dengarkan kalau gitu penjelasannya sampai tuntas, Bung Aris. Samanya gimana? Iya, saya dianggap sinis karena saya nggak boleh jelasin. Sebenarnya ini karakternya rezim ini begini. Gitu. Ada mahasiswa berapa hari lalu di Smackdown. Sama polisi, apakah itu penegakan hukum? Kan Anda bilang harus ada penegakan hukum. Yang digambar itu dilihat mahasiswa itu dibanting, terus polisi bilang sudah berdamai dengan orang tersebut, terus berikutnya orang tersebut masuk rumah sakit, ini penegakan hukum atau bukan? Lalu masalahnya di mana terhadap rezim ini? Dulu sebentar. Gini jangan juga buat narasi dong bos. Gini. Orang yang melakukan itu, anggota itu sudah ditindak oleh institusinya. Pertama itu. Kedua, persoalan juga yang disumut ketika ada seorang pedagang pasar dipukulin, dianiaya dan jadi tersangka. Besoknya Kapolri memerintahkan Kapolsek dan semua kanit-kanitnya dipecat. Oke, artinya ada aksi dan reaksi, ada respon dulu baru bertindak gitu ya. Ini artinya jangan itu juga menjadikan data, membuat narasi seakan-akan di pemerintahan Jokowi tidak ada penegakan hukum. Jangan ngawur bos. Bergantian sebentar. Satu, bahwa ada penegakan hukum, iya. Nah, tapi itu juga dulu, banyak. saya diakuin dulu bahwa ada penegakan hukum tanpa ada sebuah narasi-narasi yang seperti tadi iya, itu. kalau dibuat viral baru ada penegakan hukum. Sekarang pengacara pembela lingkungan dibunuh, proses hukumnya seperti apa? Nggak jalan. Ya kan? Ada aktivis di Papua, Victor, ya kan? Dipenjarain, ditangkap, diproses, sakit mau berobat nggak bisa. Dia dianggap sebagai kelompok separatis. Padahal dia tidak angkat senjata. Ya kan? Yang kayak gitu-gitu juga banyak. Nah kalau itu yang benar. Kalau itu makanya mau disebutin. Kita setuju dalam hal itu. Kalau yang itu kita... Itu mau disebutin dari tadi. Menarik saya tangkap adalah ketika viral baru direspon gitu ya. Ketika viral baru direspon. Enggak, itu salah. Salah juga. Sekarang, nah inilah fungsinya media sosial, inilah fungsinya kita sebagai kontrol sosial untuk mampu menjaga yang namanya penegakan hukum ada. Karena gini, Presiden tidak akan mampu punya kemampuan untuk melihat persoalan-persoalan yang kecil itu. Nah tugas kita sebagai anak bangsa yang masih mencintai Republik inilah untuk mampu menyampaikan persoalan-persoalan itu. Iya, oke. Sekarang saya uji soal statement itu. Memang betul, apakah misalnya ada satu sersan mukulin mahasiswa, itu salahnya Jokowi? Memang tidak. Tapi yang kemudian penting, makanya pertanyaannya rezim, bukan presiden. Nah rezim ini dipimpin oleh presiden, rezim politik ini. Nah ini soal bagaimana presiden memastikan, mengorkestrasi struktur yang ada tadi itu, menciptakan kepatuhan, menciptakan disiplin, membuka ruang. Dan juga sebelum sampai ke sana ada praktek yang memang bisa membatasi diri. Mana yang hak, mana yang tidak.
Bukan nanti tunggu peristiwa, Baru lalu direspon. viral yang Anda bilang bahwa itu juga bagus, kan kontrol sosial, iya. Tetapi kan udah ada korban, udah ada orang ditangkap, udah ada orang dipukul, sudah ada orang digugat, sudah ada orang digusur. Ini yang tadi saya bilang dari awal, 3 poin tadi itu ada peristiwa, nunggu ada peristiwa, dan nggak semua dapat pemulihan Om Noel. Ya, kalau Anda dekat, Anda bisa komunikasi. Saya kadang-kadang juga kesian. Kalau misalnya Bang Mardhani yang nelpon anggota DPR kemana mungkin dapat perhatian. Tapi bayangkan, apa semua warga negara kayak Bang Mardhani? Apa semua warga negara kayak Om Noel? Artinya sistemnya yang diharapkan bisa berjalan. maksud saya dengan begini, bagus, maksudnya gitu. nggak tahu loh. Inilah Menunggu ada fungsinya, respon dan reaksi dari publik, baru model-model kayak bergerak. kawan saya ini Haris Azhar dan Mas Mardhani ini, mereka ini selalu mengkritik, ada beberapa kritikannya menurut saya itu sangat bagus sekali. Tadi yang disampaikan persoalan data, kawan-kawan aktivis lingkungan ditangkap, kemudian ada beberapa aktivis kemanusiaan di Papua ditangkap, lantas sakit nggak diberi ruang untuk, nah itu kita Poinnya, sampaikan bos. based on data Dan tidak Presiden masalah saya ya. merespon gini, Sebentar, kemarin saya ingin dengar Begini, Bos. sebentar. Based on Kalau data nggak Om masalah. Noel, Om Noel ini sebenarnya Jokower yang kritis. Saya tahu dia, ya kan. Tapi berapa banyak Jokower yang bisa kayak gini? Berapa banyak warga negara bisa kayak gini? Oke. Kita ini kan bisa di sini karena kita kelas menengah yang punya akses informasi, yang bisa bicara. Tapi juga kita tahu ada banyak orang yang di sana bisa yang tidak bicara, punya akses tapi untuk nggak punya bicara. Oke. akses. Baik, sebentar. Ini tadi dikatakan bahwa kalau based on data nggak apa-apa, asalkan jangan hoax. Tapi teman-teman mengkritik nggak masalah. Apa Anda juga merasakan hal yang sama? Teman-teman mengkritik tidak dibungkam? Tidak masalah. Saya untuk bab itu dengan hashtag ganti presiden, oposisi aman. Tetapi tetap saya ingin garis bawahi, PR-nya tuh bukan di narasi. The evil is in the detail. Contohnya, ayo Pak Jokowi reformasi kepolisian. Ayo Pak Jokowi reformasi kementerian. Kementerian kita 25-an. Padahal kalau kita resizing, Noel, 17 saja gitu loh. Ini akan jauh lebih efektif. Teman-teman kepolisian itu nyuwun sewu. Itu sistemnya sangat hierarki. Sehingga merit sistemnya punya catatan. Nah yang seperti ini betul-betul pekerjaan yang sunyi senyap tetapi membuat sistem ini kokoh. Jadi nggak usah nunggu viral. Karena negara hadir dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah. Jadi jangan saya, walaupun saya nggak pernah telepon gitu loh. Jangan Anggi, nggak ada. Justru yang harus dilindungi, yang perlu dilayani. Saya situ satu. Percuma aduh hashtag itu tuh buat saya sedih. Itu akan terbalik. Mari lapor. Karena pelayanannya baik gitu. Ayo kita ubah itu. Gitu. Poinnya berarti masih banyak PR ini yang harus diperbaiki ya. Mulai dari sistem, mulai dari reformasi birokrasinya dan lain-lain. Merit sistemnya. Dan itu jadi catatan, mudah-mudahan jadi masukan ya. Sayang sekali di waktunya sudah habis. Bung Noel telat bergabung soalnya. Kita lanjutkan lagi pekan depan 2 sisi. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.